Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, yakni terutama nikmat Islam dan juga nikmat iman. Dan di petang hari ini kita dipertemukan di dalam majlis kita ini. Tentunya di masyarakat kita ada masjid yang di situ ada majlis ilmunya. Tentu ini nikmat yang sangat besar karena ada banyak masjid-masjid yang di situ jarang ada kajiannya, Di sini Masya Allah setiap malam ada kajiannya. Akan tetapi sangat disayangkan banyak dari saudara-saudara kita yang belum terketuk hatinya untuk belajar bersama tentang agama ini, tentang agama Islam ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada pengikut-pengikutnya sampai yaumul akhir nanti. Ikhwani fillah jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Di petang hari ini insyaallah kita akan membaca permasalahan dari masalah-masalah jahiliyah yang ke-30. Perkara yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diingkari oleh Islam, yakni al-akhdhu bil iftiraqi wa tarkul ijtima'. Mereka orang-orang jahiliyah ini, mereka mengambil yakni perpecahan, bercerai-berai, dan mereka meninggalkan persatuan. Ya. Ini masalah 30 yang akan kita bahas. Ya. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis di sini. Wahia, perkara tersebut, yakni min ajaibi ayatillah, termasuk di antara keajaiban, perkara yang mengherankan dari ayat-ayat Allah Ta'ala, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Annahum taraku wasiyatallahi bil-ijtima'i wartakabu ma naha anhu minal iftiraqi. Mereka orang-orang jahiliyah ini, mereka meninggalkan wasiat Allah, perintah Allah Ta'ala agar bersatu. Allah memerintahkan agar bersatu, tapi mereka meninggalkan perintah Allah ini. Dan mereka melakukan perpecahan. Justru mereka melakukan perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni perpecahan, bercerai-berai. Wasara kullu hisbin bima ladaihim farihin. Sehingga tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya. Ini yang terjadi dalam realita kita. Ketika sudah bergolong-golongan,
sudah bergolong-golongan, yang terjadi apa? Mereka bangga dengan apa yang ada pada golongannya. Golongannya disenggol sedikit saja apa? Marah. Marah. Disenggol sedikit saja marah. Padahal disenggol maksudnya apa? Dinasihati. Padahal cuma dinasihati, marah. Ini yang terjadi. Jadi intinya syariat kita ini memerintahkan kita kepada apa? Persatuan. Agar seluruh manusia umumnya ini bersatu. Bukan bercerai-berai, bergolong-golongan. Syariat kita apa? Memerintahkan adanya persatuan kaum muslimin dan melarang dari yang namanya perpecahan, perselisihan. Pernah dengar apa hadis ikhtilafu ummati rahmah? Ini masyhur ini apa? Ini masyhur hadis ini. Perselisihan di umatku itu rahmah. Perselisihan yang ada di rahmah, yang ada di umatku ini adalah rahmah. Hadis ini dinilai oleh para ahli hadis rahimahumullah, mereka apa? Menilai hadis ini palsu, maudhu, hadis ini palsu. Tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru perselisihan di umat ini ya harusnya dihilangkan, dibuang. Jangan sampai ada perselisihan di dalam tubuh kaum muslimin ini. Karena yang namanya perselisihan itu apa? Ya sesuatu yang negatif nilainya. Dalam keluarga saja kalau sudah ada perselisihan sedikit saja apa? Bisa saling tidak sabaran, bisa saling rumah tangga jadi kacau. Perselisihan sedikit. Apalagi dalam ruang lingkup agama Islam, kaum muslimin ada perselisihan, ya akan apa? Menumbuhkan bibit-bibit permusuhan. Sehingga perselisihan ya tercela. Perselisihan itu tercela. Dan persatuan itu adalah rahmah. Persatuan itu adalah rahmah. Jadi jangan terpedaya dengan yang mengatasnamakan hadis ikhtilafu ummati rahmah. Itu bukan, itu hadis palsu. Hadis palsu. Yang benar bahasanya persatuan itulah rahmah. Persatuan kaum muslimin adalah rahmah. Adapun perselisihan yang akan menimbulkan kekacauan. Banyak terjadi kan di dunia medsos sekarang karena perselisihan yang sedikit saja ramai. Akhirnya saling menghujat, lama-lama saling apa? Perang. Karena perselisihan. Semua kedua kelompok mengatasnamakan Islam, menisbatkan dirinya muslim semuanya. Tapi karena perselisihan, ya terjadi permusuhan, peperangan. Ini tentunya tercela. Adapun Islam maka apa? Memerintahkan kepada persatuan kaum muslimin. Kemudian pensyarah hafizallah taala di sini menjelaskan min ajaibi ayatillah subhanahu wa taala, di antara perkara-perkara yang menakjubkan dari ayat-ayat Allah subhanahu wa taala, yakni annahum lamma tarakul istima'a ala kitabillahi azza wa jalla wa syar'ihi al-munazzali ala rusuli wal i'tisama bih ibtalahumullahu bitafarruq wat tashattuti wat tanahuri wal farahi bima hum alaihi minal batili. Bahwasannya mereka ini orang-orang jahiliyah ini ketika mereka meninggalkan bersatu di atas kitabullah azza wa jalla dan syariatnya yang diturunkan kepada para rasul,
dan mereka meninggalkan berpegang teguh padanya, maka kemudian apa? Ketika mereka meninggalkan bersatu di atas kitabullah, maka Allah timpakan pada mereka, Allah uji mereka, berikan bala kepada mereka berupa perpecahan, tafarruq wa tasyattut, perselisihan, bercerai-berai, wa tanahur, dan permusuhan, saling bermusuhan. Dan mereka bangga gembira dengan apa yang ada pada dirinya berupa kebatilan. Mereka bangga apa yang ada pada kelompoknya, yang itu adalah perkara yang batil. Asalkan datang dari kelompoknya, walaupun perkara yang batil, mereka bangga. Wahada uqubatun lahum, ini adalah hukuman bagi mereka. Ini hukuman. Ini hukuman bagi mereka. Ketika mereka meninggalkan persatuan di atas kitabullah, kemudian Allah cerai-beraikan mereka. Allah cerai-beraikan mereka. Allah jadikan mereka saling bermusuhan. Ini hukuman. Ini hukuman karena mereka tidak mengikuti wasiatullah, perintah Allah agar bersatu. Ya. Ini hukuman bagi mereka. Li'anna al-insana idza fariha bil batili fa innahu la yatrukuhu. Karena sungguhnya seorang manusia itu apabila dia sudah merasa senang, merasa bangga dengan kebatilannya, dia bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya ini, walaupun suatu yang batil ini, maka sungguhnya dia tidak akan meninggalkannya. Namanya sudah bangga, sudah senang, tidak akan meninggalkannya. Amma idza lam yafrah bihi wa kana 'indahu tashakkukun minhu fahada hariyun annahu yatubu wa yarji'u anhu. Adapun apabila dia belum merasa bangga, cuma ikut-ikutan saja, dan pada dirinya itu ada kebingungan, kebimbangan dengan apa yang diikutinya ini, maka jenis yang ini hariyun, seseorang yang pantas atau bisa diharapkan dia ini bertaubat, kembali dari ketergelincirannya. Lakin idza itma'anna ilaihi wa fariha bihi fa innahu la yatahawwalu anhu. Akan tetapi apabila dia sudah merasa tenang dengan apa yang ada pada dirinya dan bangga, senang, maka ya, dia tidak akan bisa berpaling darinya, tidak akan bisa berpindah darinya karena sudah merasa tenang hatinya. Tenang hatinya, merasa senang, merasa bangga. Wa hadhihi 'uqubatun minallahi jalla wa 'ala, dan ini adalah hukuman dari Allah azza wa jalla. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Lianna man tarakal haqqa yubtala bil batil, karena sungguhnya barang siapa yang meninggalkan al-haq, maka dia akan diuji dengan kebatilan. Barang siapa meninggalkan al-haq, maka akan diuji kebatilan. Sehingga wa man tarakal ijtima'a fa innahu yubtala bit tafarruq wat tashattut wat tanahur wa tatahhun. Maka barang siapa meninggalkan bersatu, meninggalkan persatuan yang Allah perintahkan, maka dia akan diuji dengan bercerai-berai, dengan perselisihan, wa tanahur, dan saling permusuhan, wa tatahhun, saling menyerang, tatahhun, saling membinasakan.
Fama tajidu unasan mukhtalifina fima bainahum min umuri dini wa dunya illa wa tajidu bainahum adawat wal hazazat wal baghdha. Maka tidaklah engkau dapati manusia ini, tidaklah engkau dapati para manusia mereka berselisih, mereka bercerai-berai di dalam perkara dunia mereka maupun agama mereka, melainkan kamu dapati di antara mereka itu akan ada permusuhan. Ada permusuhan, wal hazazat, yakni sakit hati, wal baghdha, dan kebencian. Iya, ini realita kita banyak sekali. Ketika kita mendapati manusia saling berselisih terhadap suatu perkara, maka kita akan dapati mereka ini apa? Ya saling bermusuhan, saling bermusuhan. Di antara keluarga saja sering terjadi seperti ini. Ya, biasa, enggak biasa nih. Apa? Sebagian keluarga ya, ketika apa? Masalah warisan misalnya, masalah warisan bisa jadi apa? Bisa jadi menjadi perkara yang besar dalam keluarga. Saling musuhan, bermusuhan. Ketika ada perselisihan dalam pembagiannya, saling bermusuhan bahkan bisa jadi memutuskan kekeluargaan. Perselisihan yang sebenarnya kecil akan tapi apa? Merembet sampai ke permasalahan yang besar. Mereka sampai memutus hubungan keluarga gara-gara perkara yang kecil awalnya. Naudzubillah. Bal rubbama al-iqtitalu fima bainahum. Bahkan kadang terjadi peperangan di antara mereka. Terjadi peperangan, penggerutukan. Kajian dibubarkan, banyak terjadi karena perselisihan sampai permusuhan. Kemudian kebalikannya, wala tajidu man yatamassaku bil istima'i al-kitabi wa sunnah illa wa tajidu bainahum ulfah wal mahabbah wa tanassur wa ta'awun. Dan tidaklah engkau dapati orang yang berpegang teguh dengan kitabullah, berpegang teguh dengan persatuan di atas kitabullah dan sunnah, kecuali engkau akan dapati di antara mereka ini orang yang di atas persatuan di atas kitabullah dan sunnah, engkau dapati mereka ini akan ulfah, saling apa? Bersahabat, saling kasih sayang, al-mahabbah. Kemudian tanassur, saling menolong, wa ta'awun, saling bekerja sama. Ini yang akan didapati ketika manusia berpegang teguh di atas kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bersatu di atas kitabullah. Ka'annahum jasadun wahidun, seakan-akan mereka ini kaum muslimin ini satu jasad. Satu jasad. Apabila ada anggota jasadnya yang sakit, maka akan ikut merasakan sakit. Ketika ada saudaranya kaum muslimin yang terjatuh dalam kemaksiatan, ya apa? Bukan ikut maksiat, ya. Bukan ikut maksiat, tapi dinasihati, diberikan nasihatnya, diberi nasihat. Ini kalau mereka bersatu di atas kitabullah dan sunnah. Tapi kalau sudah ada perselisihan dari awal, dinasihati itu rasanya seperti apa? Seperti ditampar ini. Dinasihati itu seperti ditampar rasanya.
Tapi kalau merasa bersatu di atas kitabullah dan sunnah, maka insya Allah akan menerima kebenaran yang datang dari saudaranya. Tapi kalau sudah dari awal beda kelompok, beda guru, ketika dinasihati, ya rasanya seperti pelecehan dan seterusnya, sehingga memunculkan perselisihan yang baru. Fala ismata illa bil istima'i al kitabi wa sunnah, wala wahdata illa bittiba'il kitabi wa sunnah, wa ma'ada dhalika fa innahu furqatun wa adabun. Maka tidak ada pemeliharaan, penjagaan sifat-sifat yang baik seperti tadi kecuali dengan bersatu di atas kitabullah dan sunnah. Dan tidak ada persatuan kecuali dengan mengikuti kitabullah dan sunnah. Dan yang selain itu, selain bersatu di atas kitabullah dan sunnah, maka itu adalah furqah, golongan-golongan wa adab, dan itu adab. Dan itu adalah adab. Jadi persatuan harus dibangun di atas kitabullah dan sunnah. Bukan dibangun di atas kepentingan, di atas kepentingan. Kalau sudah dibangun di atas kepentingan, ya lama-kelamaan tidak akan langgeng persatuannya. Kemudian berkata Asy-Syarih hafizallahu taala, "Fa haula'il ladzina yuriduna tauhidal muslimina kama yaqulun, yuqalu lahum idza kuntum turiduna tauhidal muslimin wahidul aqidah." Kita baca di halaman 119 di alinea yang pertama. Orang-orang yang ingin menyatukan kaum muslimin seperti yang mereka katakan. Jadi yang ingin menyatukan kaum muslimin itu banyak. Beberapa kelompok-kelompok ini mendakwakan, mereka menggembor-gemborkan untuk mempersatukan kaum muslimin semuanya. Maka katakan kepada mereka, maka dikatakan kepada mereka, jika kalian ingin menyatukan kaum muslimin, maka satukan akidah kalian, sehingga kalian semua berada dalam akidah tauhid yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak akan mungkin kaum muslimin ini bersatu kecuali sebagaimana bersatunya para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara bagaimana mereka para sahabat bisa bersatu? Ya dengan itu kaum muslimin di zaman sekarang baru bisa bersatu, yakni dengan menyatukan akidah. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum bersatu dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas satu akidah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekarang ya tidak bisa kecuali dengan cara yang itu tadi. Dengan cara yang itu. Dan janganlah kalian membiarkan orang-orang mengatakan kita baca yang Arabnya itu. Wala tatrukun nasa, janganlah kalian tinggalkan manusia, janganlah kalian biarkan manusia begitu saja. Hada kuburiyun wa hada sufiyun wa hada syi'iyun. Ini ada manusia, sekelompok manusia dia kuburiyun. Ada kelompok lagi sufi, orang-orang sufi. Kelompok lagi orang-orang Syiah. Jangan kamu biarkan begitu saja. Jadi kita bersatu tetap dengan kamu kuburiyun, kamu Syiah, kamu sufi. Yang penting kita bersama-sama. Mungkin tidak?
Tidak mungkin. Karena kuburiyun mereka orang-orang yang menyembah orang-orang yang sudah meninggal ini tidak akan mungkin bersama dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Kuburiyun ini orang-orang yang mereka menyembah orang-orang yang sudah meninggal, baik dari kalangan para nabi maupun orang soleh. Mereka berwasilah, berwasilah. Mereka menjadikan orang-orang soleh yang sudah meninggal ini apa? Menjadi perantara bagi dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kuburiyun, golongan kuburiyun. Ya. Adapun ziarah kubur itu masyru' ya. Ziarah kubur itu sunnah hukumnya. Tapi kuburiyun di sini mereka menjadikan orang-orang yang sudah meninggal itu, baik dari kalangan nabi, orang soleh maupun orang yang fiktif ya. Banyak kan sekarang kuburan-kuburan fiktif. Itu apa? Mereka jadikan perantara, mereka mengambil berkahnya. Ini kuburiyun. Ya. Dan ini jelas menyelisihi, berbeda sekali dengan orang-orang ahli tauhid. Ya. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sufi, orang-orang sufi ini bagaimana keyakinannya? Di antaranya yakni mereka membagi din ini menjadi apa? Syariat dan ma'rifat katanya. Kalau manusia orang-orang yang masih dalam level syariat, maka ada kewajiban menerapkan syariat-syariat Islam ini. Tapi kalau sudah dia menempati atau menduduki tempat ma'rifat, maka sudah tidak ada kewajiban sholat lagi, sudah tidak ada kewajiban syariat bagi dia. Ini sufi. Ya sufi. Yang sufi yang ekstrim lebih seram lagi. Sufi ekstrim semuanya ini Allah. Semua ini adalah apa? Allah. Allah itu bersatu dengan makhluknya, makhluknya itu adalah Allah. Dan seterusnya. Zikir mereka biasanya apa? Dipenggal-penggal. Kalau zikir kita, kalau kita berzikir itu kan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau orang sufi itu apa? Allah, Allah, Allah. Itu zikirnya orang-orang sufi. Atau yang lebih ekstrim lagi cuma hu. Ini zikirnya mereka orang-orang sufi. Adapun kita la ilaha illallah, la ilaha illallah itu zikir kita. La ilaha illallah. Adapun mereka orang sufi, Allah, Allah. Ini orang-orang sufi, ya. Orang-orang sufi. Adapun orang-orang Syiah, orang-orang Syiah di antara penyimpangannya yakni apa? Mereka mengkafirkan sebagian besar para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan para sahabat yang lainnya. Padahal jelas-jelas Abu Bakar, Umar ini apa? Dijamin masuk surga. Bagaimana bisa dikafirkan? Mau seorang kafir masuk surga? Nggak mungkin. Yang Syiah ekstrem lagi apa? Seharusnya yang jadi nabi itu apa? Ali bin Abi Thalib, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk-bentuk kesesatan dan ini tidak mungkin apa? Bisa bersatu dengan akidah yang sudah menyimpang seperti ini. Maka kuncinya kalau mau bersatu kaum muslimin semuanya, ya semuanya harus di atas satu akidah yang dibangun di atas Al-Quran dan juga Sunnah. Berkata Asy-Syarih hafizallahu taala, wahidul aqidata awwalan. Satukan akidah yang pertamanya. Satukan akidah dulu. Jangan tidak ada kuburiyun, tidak ada sufiyun, tidak ada
Syiah, tidak ada Khawarij, tidak ada Mu'tazilah dan yang lainnya. Semuanya harus dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Wa'tasimu bila ilaha illallah, dan berpegang teguhlah dengan la ilaha illallah. Semuanya harus beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa wahidul hukma bima anzalallah. Kemudian satukan pengambilan hukum dengan apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus yang pertama bersepakat di atas satu akidah, kemudian yang kedua berpegang teguh dengan la ilaha illallah, kemudian yang ketiga apa? Sumber hukumnya harus sama, bahasanya Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan sumber hukumnya buatan manusia. Kalau buatan manusia bisa berbeda-beda gitu. Sesuai dengan hawa nafsu kita masing-masing. Tidak akan mungkin ketemu. Tidak mungkin akan ketemu. Sehingga tidak akan terjadi persatuan. Dengan apa? Dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Tidak akan mungkin terjadi persatuan. Satu-satunya cara, yakni dibangun, hukum ini dibangun di atas Alkitab dan Sunnah. Farji'u ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Maka kembalilah kepada kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wanbidu al-qawanin wal andimah wal adatil qabliyah wa ghaira dhalik. Dan buanglah hukum-hukum dan peraturan-peraturan dan adat-adat yang sebelumnya dan yang selainnya, kembali kepada kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada kitabullah dan sunnah apabila kalian menginginkan persatuan dan kaum muslimin ini bersatu. Maka tidaklah kaum muslimin ini bisa bersatu kecuali di atas ini, di atas kitabullah dan sunnah. Tidak akan kaum muslimin bersatu kecuali di atas satu akidah dan di atas satu sumber hukum, yakni kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir di atas wahdatil qiyadah, yakni di atas satu kepemimpinan. Di atas satu kepemimpinan. Wadhalika bisam'i wa ta'ah li wali amril muslimin, dan hal itu dengan mendengar dan taat kepada waliul amri dari kaum muslimin, kepada pemimpinnya kaum muslimin. Hadzal ladzi yuwahhidu amrul muslimin. Ini yang bisa menyatukan perkara kaum muslimin. Adapun dengan cara yang selain itu, maka apa? Ya itu cuma sekedar angan-angan saja. Kalau ada sebuah kelompok yang menyerukan persatuan kaum muslimin tapi tidak di atas jalan ini, maka itu perkara suatu yang mustahil, tidak mungkin. Yang terakhir yakni disebutkan hadis di sini. Itulah yang menyatukan kaum muslimin seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarda lakum thalatha, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum." Sesungguhnya Allah meridai 3 hal kepada kalian, yaitu yang pertama, hendaklah kalian menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Ini yang pertama, di atas satu akidah tauhid. Kemudian yang kedua, hendaklah kalian semua berpegang teguh kepada tali Allah dan tidak berpecah belah. Berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, hendaklah kalian saling menasihati orang yang diserai oleh Allah untuk mengatur urusan kalian. Saling menasihati
kepada mereka para waliul amri, ya, menasihati kepada waliul amri. Ini tiga perkara. Di atas tiga perkara ini kaum muslimin bisa terjadi persatuan, ya, bisa terjadi persatuan. Adapun apa yang dilakukan orang-orang jahiliyah, maka jelas itu tercelanya. Mereka meninggalkan persatuan, justru malah memilih bercerai-berai di atas kelompoknya masing-masing, merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Dan ini sekarang di zaman kita terjadi sangat banyak sekali kelompok-kelompok firqah-firqah dari agama kita ini. Ya, banyak sekali. Dan ini terasa sekali, berefek sekali. Ya. Banyak. Di negara kita Indonesia saja banyak sekali. Walaupun awalnya cuma organisasi massa saja, organisasi keislaman, tapi lama kelamaan mereka apa? Punya jalan agama sendiri. Ya, punya jalan agama sendiri. Ya. Sehingga kebanyakan atau kemudian anggotanya anggotanya akhirnya yang mereka lihat itu organisasinya, bukan, mereka tidak melihat kepada kitabullah dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang membahayakan. Ini yang bahaya. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Jangan sampai kita jangan kita sampai menyerupai orang-orang jahiliyah yang mereka mau berselisih. Mereka senang berselisih. Itu saja. Mungkin kita tutup saja. Mas Syaban, tutup. Ya, kita akhiri. Saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.